Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Battle Boom Talks. Hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan dibilang istimewa. Iya, luar biasa. Madika ini. Bisa kita sembarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terus tuh Kak, sekarang ini apa kesibukan ini? Kesibukan yang lagi diurus-urus. Untuk sementara salah satu ormas, tepatnya Pemuda Pancasila di Palu Barat. Kebetulan kemarin baru selesai dilantik menjadi Ketua Pemuda Pancasila Palu Barat PAC. Ketua PAC Palu Apa Barat. kan? Skot. Oke. Nah, baru Kak. Selain itu apalagi yang selain di Pemuda Pancasila dalam organisasi apa semua ini? Wakil Ketua Karang Taruna Kota Palu. Oh, Wakil Ketua Taruna Kota Palu. Oke. Terus Dewan Pembina Sanggar Seni Soraja. Dewan Pembina Sanggar Seni Soraja. Nah, baru kita tahu bersama kita di HIPMI toh. Iya. Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Kelautan, Maritim dan lain sebagainya. Oke. Terus termasuk pengawas jaga budaya Kota Palu. Kemarin juga baru selesai musyawarah salah satu bidang olahraga Perpani, Persatuan Panahan Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Panahan ini Iya, panah. Oke. Sebagai apa sih itu? Anggota bidang pendanaan dan apalah. Sumber dana berarti komunnya. Cari uang berarti. Saya kira komun yang suplai dana. Tidak, cari uang gitu. Oke. Komun itu orang yang sangat aktif dalam beberapa organisasi. Sudah disebutkan tadi Pemuda Pancasila, Sapma juga. Sapma juga provinsi. Kota untuk sementara. Sapma Kota, Pemuda Pancasila, kemudian HIPMI, kemudian Partai Politik Gerindra sebagai Ketua Gerindra Palu Barat. Ketua Gerindra Palu Barat. Berarti anak rantingnya anak cabang. Anak cabang. Cabangnya. Kemudian tadi sebagai pembina juga di Sanggar Seni Soraja. Coba ceritakan dulu Kak, bagaimana itu Soraja itu sebenarnya apa? Banyak orang bingung apa sebenarnya Soraja itu. Oke. Kalau dulu mungkin dulu Kak kita minum dulu kan. Minum apa hitam dulu. bolo apa? Artinya kopi ya. Ini Kak, ini Galaxy Coffee ini kita dibantu di mana ini? Sama dia ini di Tanjung Pesik. Jauh itu Palu Timur, Palu Barat Iya, berarti supportnya orang Palu Timur ini luar biasa. Palu Barat. Iya, berarti Palu ini kita mau dukung ya. Galaxy Coffee itu kan dia konsep kopinya ini manual. Oke. Manual brewing orang apa istilah sekarang kan? Sekarang manual brewing. Jadi tersedia di beberapa ojek online. Kopi minum panas Minum hangat. Hangat Karena yang malam itu butuh hangat. Oh, malam butuh hangat Siap. Oke, lanjut Kak. Apa itu sebenarnya Soraja itu apa? Soraja itu apa? Oke. Kalau dulu mungkin persepsi orang itu beranggapan belum semua ditahu lah bahwa itu sebagai salah satu destinasi wisata sejarah. Belum juga ditahu bahwa itu menjadi salah satu wisata edukasi. Buat kita punya tuai-tuai lah adik-adik kita, baik itu SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, di 10 tahun terakhir alhamdulillah dikasih amanah orang tua. Biar lihat bukan cuma lihat, urus semua tuh. Biar lebih apa yang telah diwariskan bagaimana kita pelihara. Karena biar bagaimana itu menjadi sebuah identitas, itu menjadi sebuah power untuk daerah ini. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, seperti itu mungkin. Akhirnya 10 tahun terakhir saya coba bermain di sosial media. Baik itu dulunya ada Peto, sekarang udah ada. Naombom, Natontomo Pet. Baru ada BlackBerry Messenger, kita tahu bersama kan yang sudah tidak ada lagi. Sekarang ya otomatis Instagram. Iya. Viral. Palingnya luar biasa, paling zen lah orang Palu Barat bilang tuh. Kecuali TikTok, saya tidak bermain itu. TikTok saya juga. Saya kalau ada TikTok dia tiba-tiba hilang. Saya bilang kenapa ini? Kemarin gue dihapus. Dia juga dia tadi main goyang-goyang. Anda tidak mampu. Karena memang secara pribadi saya tidak mau masuk di aplikasi itu. Juga TikTok itu sebenarnya. Itu posisinya. Ada positif negatifnya juga. Oke, lanjut.
Terus di era itu bermain di Instagram, coba diupload melalui story-nya. Dibuatkan akun Iya. IG ya? Pribadi dulu. Akun pribadi dulu, Pribadi. Bahwa ada salah satu lah destinasi yang tidak hilang di Palu. Karena kalau kita keluar kota, ke daerah lain, sudah jauh-jauh ke Palopo, dia punya satu rumah namanya Salasa. Yaitu salah satu rumah yang memang dianggap penting lah buat mereka. Ada satu Balalampoa kalau di Makassar. Tapi kalau orang ke Palu kemana? Iya. Artinya tempat wisata, destinasi wisatanya apa? Iya, Nah, khususnya yang berbicara melambangkan Palu. Iya, Oke. khususnya melambangkan Palu dan melambangkan ini lokalnya. Ya, oke. Nah, karena kalau daerah itu punya lokal berarti masih kuat persaudaraannya, masih kuat semuanya lah. Oke. Ini orang ke Palu, kemana ini? Citroen. Iya, Citroen. Oh, Muhammad. Maka Pak Mai minum apa? Itu biasa. Iya, begitu saja. Ya, Begitu saja, pinggir pantai juga. Wajar, semuanya boleh. Cuma Iya. ada yang harus ditahu dari Palunya. Nah, Jelas, karena jelas. persoalan sejarah ini merupakan pesan daripada founding father kita, presiden pertama tuh. Siap. Kita tahu beliau bilang jangan lupakan sejarah, Ya. jas merah. Akhirnya itu yang menjadi terpatri di sanubari nih. Biar tidak lupakan hal yang telah diberikan ke kita. Toh? Akhirnya di 2003, 12, 13, 14, coba kita bermain promosi ini bareng. Alhamdulillah pelan-pelan itu berdampak positif. Iya. Mulai anak-anak sekolah datang, mulai dari SMP-nya, SMA-nya, sampai dengan di luar kota kami tahu Iya, datang. Mister Tukul jalan-jalan dulu. Ya termasuk Mister Tukul Jalan-Jalan 2012 awal tahun itu. Iya. Disusul salah satu artis lagi Loli Sintabela Datang juga. 2016 dan berbagai macam siaran-siaran TV nasional lainnya yang hadir gitu. Akhirnya di satu sisi di situ juga punya sanggar. Ada sanggar. Iya namanya Sanggar Sini Soraja. Akhirnya saling menyeimbangi lah. Anak sanggar bisa menjadi sebuah garda terdepan untuk promosi. Siap. Promosinya khusus cagar. Bagaimana bisa datang tamu kita sambut dengan sebuah tarian-tarian tradisi. Oke. Apakah itu dikreasikan ataupun ya urusan yang pasti semuanya tidak lain tidak bukan bagaimana pakemnya tetap ada. Iya. Terus Soraja ini apa sebenarnya ini dulu? Maksudnya Oke. apa ini perpustakaan apa? Nah, dulunya menjadi tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan. Oh, artinya Dui fungsi dia dulu. Berarti dia kayak rumah jabatan. Rumah jabatan dan sebagai tempat dan pusat pemerintahan. Oh, kayak begitu, kayak Iya. kantor begitu dia. Kantor ya, taruhlah begitu. Di 1920, 30, 40, 50 sampai dengan 60. Akhirnya di situ sempat dihuni beberapa raja Palu, Magau Palu lah supaya orang tahu kan. Oh kalau datang ke Palu bukan raja istilahnya tapi Magau, MAGAU. Bukan ada Gau ini. Magau. Oke, dari situ dia berafiliasi menjadi cagar budaya. Cagar budaya. Yang dibawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, berarti ini sudah di-cover sama pemerintah Pemerintah, sekarang, ya? baik Provinsi. kota maupun Provinsi. provinsi. Oke, ya. Biar bagaimana itu wajib di tiap-tiap ada rumah yang sudah melebihi 50 tahun terus punya cerita, punya histori, itu wajib pemerintah lihat. Nah, paling tidak ada sebuah wisata sejarah yang harus disampaikan kepada wisatawan. Karena kita tahu salah satu lumbung ekonomi sekarang itu ya wisata. Iya. Nah, paling tidak bisa menjadikan daya tarik. Ya walaupun sifatnya step by step, Ya, tapi tetap memang harus dari bawah ini, Bang. intinya ini apa-apa harus konsisten, komitmen. Ya, ada progres, kemudian kita langsung kasih ke sana. Iya, tidak bisa langsung, Makoto tangga. Itulah. Jadi Seperti harus itu. pelan-pelan. Step by step lah, Pangulina. Kemudian toh Kak, kenapa sampai artinya ini terserah Komio mau Ya. jawab atau tidak, cuman kenapa bisa sampai Komio yang cover itu daerah Itu rumah. soal aja itu rumah. Yang pertama mungkin secara geografis rumah tidak jauh Ya, dari oke. situ kan. Terus yang kedua saya besar tumbuh di seputaran keraton Panguli daerah luar ya. Oke. Seputaran keraton akhirnya secara alamiah itu barang itu mengalir dan tidak diminta, tidak pernah Yakumo saya tidak. Itu yang saya apakah itu ada garis jadi begini itu kan tanah pasti ada pemiliknya Iya. gitu toh.
itu jadi tanahnya itu memang Komi punya orang apa tua namanya? intinya. orang tua Yang punya tanah diserahkan ke negara, jadilah dia cagar toh. Gitu. Cagar harus punya juru pelihara, Ya. harus punya pengawas, harus punya gate. Saya tiga-tiga itu bisa semua sebenarnya. Oke. Tapi lebih kepada pengawas dan tour guide lah kalau bahasanya kan. Untuk daerah situ. Untuk daerah situ. Promo pelan-pelan sudah hampir 12 tahun jalan itu rumah, mulai dari tamu ya. Alhamdulillah tamu yang hadir juga terlepas dari pandemi. Biasa dalam setahun itu 3.000 satu tahun buku tamu. Itu ada datanya. Iya. Nah, ini full baimo sudah full lagi nih. Awal tahun ini. Oh, berarti tidak bisa kita orang ini semerta-merta sekarang sudah datang ke situ. Kalau kita orang dulu mami bola api Di belakang. Kan artinya dulu ini betul-betul ada urusan. Iya, bicara jagir bicara 20 tahun lalu toh. Sekarang ini barang tidak sembarang. Tidak bang, karena pintunya sudah terkunci. Disusun rapi, Iya. punya apa-apa ya. Mulai surat masuk. Begitu ya. Biar lebih tertata lah. Iya, Apa-apa jadi ini kan kalau di manage, ya pasti berarti hasilnya apakah bagus. pas dia masuk pertama langsung isi buku tamu atau dia janjian dulu nanti saya mau ini begini. ya biasanya ada yang kasih surat. Pak, Tuaka, saya mau datang nanti ini. Ada bawa Oke. anak-anak, bla 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 bla. Oh iya, kalau misalnya dia ada kegiatan. Iya dia kegiatan dulu. menyurat, Oke. apalagi ke sekolah kan misalnya, yang sifatnya punya surat keluar, surat masuk, otomatis administrasinya surat menyurat dulu kan. Sekian puluh siswa selama berapa hari. Ya, kalau bahasa kerennya katanya sekarang sih di tourism apa? Oh, tur kota. Iya, tur Oh, kota tur itu kota. wajib Oke. masuk dia wisata sejarah Kota Palu. Berarti sama seperti kuburan Datu Karama. Datu Karama. Ini Soroja. Kalau di daerah sana apa? Kalau di daerah sana lebih ke makam. Di Palu Timur Mantikulore itu makam Dayung Poluku, Mantikulore. Di atasnya Pobo ya, agak sedikit naik. Nah, itu masuk juga cagar. Masuk Cagar juga. Cagar. Oke. Kalau Palu Barat ini kita tahu ada makam guru tua, museum, Di atas sana apa? Wenjidi, Soraja atau Karama. Penyebaran itu lebih banyak di Palu Barat. Palu Barat memang. Heeh. Makanya Komio ini bergerak di Palu Barat memang. Di Palu Barat memang. Ketua Gerindra Palu Barat. Pemuda Pancasila Palu Barat. Pak Den, apa baik? Wakil Ketua Karang Taruna Kota Palu. Kota Palu, Kota Palu sudah. Kota Palu sudah. Ini tuh apa? Komio ini orang yang sering berkompetisi. Iya. Bahkan pernah mencalonkan menjadi calon Anggota legislatif DPR Kota Palu. Dapil Oke. Palu Barat tuh jadi ya. Artinya Komio orang petarung. Iya. Nah, coba ceritakan dulu apa yang bikin kenapa Komio tertarik duduk di kursi yang orang demo terus ini? Yang pasti pertama bagaimana selaku regenerasi Ya, siap. harus punya tongkat estafet. Kadang kita tahu Pue Nabi orang Kaili bilang, baginda Rasulullah SAW bersabda, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Siap. Apabila kita tidak masuk di ranah itu, otomatis kita tidak tahu seperti apa ke depan. Paling tidak dari niat baik ini coba masuk di hal yang baik. Nah, politik ini baik karena niat yang baik. Siap. Politik ini jahat karena niat yang jahat. Berarti ini barang di matanya orang politik ini rusak karena oknum. Jelas. Beberapa oknum. Maaf. Cuman mindset yang sudah masyarakat Iya, awam. terbangun. Seperti saya berpikir, mau ku yang muda yang anggota DPR. Iya, mau bagiungin. Nah, Iya. resihan. Aneh aku nonton di situ. Nanti ada terakhir di bawah. Kalau saya nanti baru di situ, tapi harus ada bahasa kayak ini nih. Iya. Supaya orang paham. Orang paham, oke. Ini kontennya Palu. Kalau saya nanti baru duduk di situ, saya di demo. Kalau saya saya mau mencalonkan misalnya nanti, saya jadi anggota DPR. Oke. Tiap hari demo, tiap hari jadi. Ini Akbar lalu waktu mencalonkan. Ada janji. Dari PIL, ada janjinya. Pas duduk. Tuh kenapa bisa? Kenapa? Mana pertanyaannya itu? Kenapa kau mau? Oke, terlepas dari itu, kakek-kakek ini sudah bergelut di politik, di partai-partai terdahulu, partai-partai yang tua yang sudah punya anak cucu. Ya, oke. Akhirnya dari situ kembali lagi terpatri di Sanubari. Ayo, bagaimana selaku regenerasi masuk di ranah itu? Bikin baik ini, Bang. Bikin baik nih barang. Dari niat baik untuk yang baik. Siap. Terus setelah dari anggota DPR, sebelum Komio mencalonkan anggota DPR, Komio pernah mencalonkan apa sebelumnya? Sebelumnya baru itu. Baru itu. Uji tanding itu. Berkompetisi. Berkompetisi, pertama, iya. Selanjutnya
maju di Ketua Karang Taruna Taruna Kota Palu. Kenapa? Apa itu Karang Taruna? Karang Taruna salah satu wadah sosial kepemudaan yang dimana positif sekali dalamnya ini. Persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, sosial kebudayaan, semua ada di situ. Dan salah satu ormas tertua di Indonesia itu Karang Taruna. Ya, kita tahu ya. Dia ada 2 kementerian yang bisa masuk. Ada Kementerian Sosial dan ada Kementerian Pemuda Olahraga. Karena memang di dalam itu diisi pemuda-pemudi semua. Batas usia 40 tahun. Akhirnya ya paling tidak bisa meminimalisir budaya-budaya Western, Kalau saya ini pribadi, kita terlalu paman, maksudnya mau pemuda Karang Taruna. Jadi mungkin terjawab dari kamu jelaskan ini. Iya. Mau apa Karang Taruna? Apa? Pengurus masjid. Rismahai. Apa di Pentaku mengurus Karang Taruna bulan puasa di Kampung Baru lomba mengaji. Lomba mengaji dan lain sebagainya. Desa niku ya. Apa? Dia tahu apa ini. Yang pasti itu kalau Karang Taruna. Positifnya banyak sekali. Iya, sosial. Terutama persoalan sosial. Kemarin kamu mencalonkan jadi ketua. Iya, jadi ketua. Kemudian Midagi Kalah. Oke. Jadi kenapa bisa diwakil? Berarti dia sistem presiden dulu ini. Iya, presiden dulu. Siapa yang kalah jadi wakilnya. Dan siapa yang mau intinya. Oh begitu, ditarik dulu, mau enggak? Iya, mau tidak. Oke. Nah, akhirnya kita sama-sama. Kayak calon kemarin? 3 kemarin. 3 orang. Saya, ada sampai Subuzul, dan salah satu sampai subuhnya kita anggota DPR sekarang, Gerson Satria. Oke. Nah, jadi di 3 ini ya paling tidak semua yang terbaik lah. Cuman kembali lagi, kalau menang itu biasa buat saya. Kompetisi biasa. Kalau TBC kita menang, kalau tidak yang kalah. Iya jelas. Itu juga TBC kita kalah, kalau tidak yang menang. Itu. Kemudian setelah itu Komio saya lihat kemarin maju lagi di DKP. Dewan Kesenian Kota Palu. Apa DKP? Nah, Dewan Kesenian Kota Palu ini salah satu ada teman-teman kesenian. Rumahnya teman-teman kesenian di Kota Palu yang disebut Dewan Kesenian Kota Palu. Ya, merangkul beberapa teman-teman sanggar, baik itu individu maupun kelompok. Nah, saya kembali lagi bertarung bahwa di balik niat saya ini kembali lagi harus butuh regenerasi. Iya, artinya niat baik untuk merubah sesuatu yang baik. Belum tentu baik. Iya, belum tentu tidak baik. Belum tentu tidak baik. Tapi kita mau lebih baik lagi. Akhirnya kembali bertarung. Kembali bertarung dengan 4 kandidat. 4 kandidat kemarin. Ya. Saya dengan sampai subuh, saya sebut nama ini, Juli yang paling muda. Oh, ini oke. Yang paling muda. Mencoba kembali bertarung dengan tuaka-tuaka. Akhirnya kembali kembali kalah saya. Kalah lagi. Ya, tetap di posisi kemarin di posisi 3. Sesuai dengan nomor urut. Oh, Komio nomor 3. Nomor 3. Nomor 1 yang menang. Yang menang. Ada permainan kayaknya. Alam. Jadi sudah kembali ya mencoba bertarung di situ karena misalnya 10 tahun terakhir saya di dunia kesenian. Di satu sisi saya bukan seorang pemain, bukan musisi, saya bukan orang yang bapukul gimba, batiup lalobe, main kakula apa. Tapi bagaimana sebuah manajemen di DKP itu bisa diperbaiki dengan manajemen konsep milenial dan tidak melupakan yang dulu. Berarti DKP ini adalah seperti badan gitu yang untuk mengcover kebutuhan teman-teman. Iya, salah satunya. Dan dia menjadi mitra pemerintah. Begitu juga dengan Karang Taruna. Terus itu kompetisi. Kalau kan DPR ini dipilih sama masyarakat. Iya. Karang Taruna itu saya mau pilih ya. PAC. Oh, berapa berarti PAC? Berarti Palu Barat, Mantikulor. 8 PAC. 8 Bapilih. Iya. 1 kota, 1 provinsi, jadi 10 hak suara. Oh, 10 hak suara dari 3 orang yang bertanding. Dari 3 orang bertanding. Okay. Kalau Dewan Kesenian, yang pilih, yang masuk terdaftar di Dewan Kesenian. 1 sanggar, 1 orang delegasi. Komio sekarang bergabung di Dewan Kesenian Palu atau tidak? Belum ada tindak lanjut. Apakah sudah pelantikan? Belum. Oh, apakah dilanjutkan atau tidak ya? Nanti kita lihat. Terus tuh Kak, kita mau daftar untuk jadi kayak misalnya dia mendaftar apa itu? Saya pelukis misalnya. Apakah saya pelukis saya mendaftar di situ begitu? Tidak. Apa? Jadi bagaimana sampai dia mendaftar? Sebenarnya tidak mendaftar. Kalau mau join ya tidak masalah. Langsung join. Iya, langsung join. Walaupun saja. saya ini bukan siapa-siapa. Siapa? Berarti Komio kategorinya seniman individu. Yang mau berbuat untuk daerah. Untuk daerah. Okay.
adalah salah satu jembatan berarti. Iya, salah satu jembatan sebagai satu fasilitator. Ya, memang kita berseni itu sebagai pelaku seni memang harus butuh jembatan. Harus. Karena ane di Palunju kita Nandasa, dan ya kita tahu bersama lah. Budaya Palung merupakan budaya kalau sekarang sudah sifatnya urban. Ya. Nah, beda dengan dulu homogen, kalau sekarang sudah urban. Akhirnya akulturasi itu banyak di mana-mana gitu. Terus tuh Kak, habis mencalonkan Dewan Kesenian Palu, setelah itu ada lagi kompetisi yang kami lanjutkan. Mungkin di 2024 mungkin. 2024. Pasti akan kembali lagi bertarung. Oke, siap. Kemarin waktu mencalonkan 2019 itu sudah sebagai ketua Palu Barat Sudah ketua Palu Barat. Kemudian bisa duduk jadi ketua cabang Palu Barat itu bagaimana itu? Dipilih lagi. Itu Amanah. itu diamanahkan. Amanahkan, gitu. ya. Okay. Itu tidak ada sebuah voting ataupun apa. Tidak ada. Berarti dia seperti mandat. Oke. Okay. Kalau bisa bismillah. Kalau tidak jangan. Siap. Itu. Terus di HIPMI lagi. Komiu bergabung juga di HIPMI sebagai Ketua bidang. Apa tadi? Maritim. Ketua bidang lingkungan hidup, kelautan, perikanan dan maritim. Oke. Apa sudah yang progres yang Komiu buat dari semua yang Komiu jadikan sayap ini? Sayap apa? Ada PPPP, Sapma, Karang Taruna, kemudian partai politik. Apa yang bisa juga saya tanya, cuman takutnya nanti jadi ria Komiu. Iya. Anda tidak mau ria. Cuman maksudnya Komiu ini sudah berbuat bisa tanya Komiu sudah berbuat apa? Karena sudah berproses. Biarkan waktu yang menjawab. Berarti sekarang tujuannya Komiu maju 2024. Iya, salah satunya insyaallah. Untuk bagaimana menyampaikan aspirasi Jelas. masyarakatnya. Terutama bagaimana biar sebuah satu kebudayaan itu tetap bertahan di daerahnya sendiri. Memang apa pentingnya budaya dari daerah? Kalau saya pribadi itu merupakan sebuah baju identitas terbesar. Aneleno baju. Iya, Raul itu gila kita ini. Ada translate-nya nanti di bawah. Oke. Jadi itu. Karena Indonesia ini basisnya itu adalah sebuah kebudayaan. Yang membesarkannya adalah sebuah kebudayaan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, dari Sabang sampai Merauke. Ya, karena dari sinilah terlahirlah bangsa besar yang disebut Indonesia katanya. Terus tuh Kak, bagaimana pandangannya Komiu tentang pemerintahan yang sebelumnya? Kita berbicara mundur sedikit. Iya, oke. Kemudian dengan pemerintahan yang telah jalan kurang lebih setahun ya. Iya, kurang lebih. Kurang lebih setahun. Kita berbicara 1 tahun belakang lah, waktu pemerintahan selanjutnya bagaimana progres pemerintahan waktu itu? Karena ini artinya saya bertanya begini, kan Komiu mau rencana kemarin mau menjadi wakilnya rakyat. Oke. Nah, berarti orang yang menjadi wakilnya rakyat itu sudah bisa melihat apa-apa sebenarnya yang harus diperbuat di tahun kemarin pemerintahan sebelumnya. Apa sebenarnya yang plus minusnya di pemerintahan sebelumnya? Di pemerintahan sebelumnya ada banyak plusnya. Ada banyak minusnya. Itulah sebuah sistem yang terlahir di Indonesia. Kita tidak bisa bilang juga minus. Tidak bisa juga kita bilang plus. Harus seimbang. Kalau saya melihat kemarin sebuah hal yang luar biasa terkait masalah infrastruktur, ya kan? Banyak trotoar yang dibangun. Ya, lumayan lah. Terbukti lah dia. Kita bisa lihat progresnya beliau hutan kota. Ya, yang tadinya sunyi sudah rame. Mau hutan apa semua. Terus terbangun lagi salah satu jembatan penghubung antara Tatura ke Nunung. Akhirnya ya mempermudah akses lah, memperpendek yang bisa jadi yang tadinya panjang bisa dikasih pendek. Bisa dekat. Tapi jilai bisa sudah dekat kan. Dan bisa menjadi salah satu tempat untuk UMKM. Iya. Positifnya adalah jangan bilang tidak ada. Iya. Kita tidak bisa bohong. Iya. Bagaimana? Tetap ada jejak yang nyata dia. Nyata yang sudah kita lihat. Artinya semua kepala-kepala daerah yang pernah ada ini memang tujuannya mereka berbuat. Tetap. Tapi minusnya untuk pandangannya Kota Palu tentang itu tadi, Komiu orang budaya, orang seni, tentang Palu Nomoni.
Oke, Dia kalau mempertunjukkan budaya yang katanya orang gara-gara budaya itu. Iya. Balumba apa segala macam. Bagaimana Kalau saya melihat menegakkan itu hanya sebagai sebuah kamuflase saja sih. Tidak didasarkan oleh sebuah hal yang sifatnya Balia, kebudayaan apa. Hanya saja mungkin timing waktunya yang bulan bertepatan saja itu. dengan sebuah apa? Panglikuai anniversary. Anniversary-nya Caesar Coro apa kan? Karena memang 100 tahun terakhir ini kita belum pernah mengalami sebuah insiden atau gempa besar Variabi kan 2018. Akhirnya pada saat bertepatan dengan itu ada juga sebuah prosesi dibuat yang tadinya dengan mengatasnamakan Balia. Tapi kalau perspektif saya pribadi, Balia ini sifatnya untuk orang yang betul-betul sakit. Iya. Boleh tidak dipertontonkan depan umum? Itu sifatnya lebih kepada konsumsi kelompok. Sebenarnya yang hanya khusus keluarga, tetangga. Kalau pas bawa obat orang bisa dan mungkin kalau kita di Kampulera dilakukan di tengah malam, masuk jam-jam 10. Jangan ada apalagi anak-anak Balia begitu. Akhirnya nanti perspektif orang itu negatif. Apalagi orang dari luar yang tidak tahu filosofinya seperti apa, ini dibuat untuk apa. Akhirnya pandangan orang negatif. Itu saja yang pasti tidak berdasarkan sebuah apa yang dibuat. Dan tiap pengaruhnya bukan itu ya. Dalam namo dan tempo namo. Tapi gara-gara itu jadi juara 3. Itu pengaruh sekali. Jujur, sebenarnya. efeknya itu luar biasa sebenarnya. Jadi sebenarnya kita harus sampaikan semua sama masyarakat bahwasannya itu sebenarnya bukan. Iya, bukan menjadi faktor utama itu. Faktor utama. Tidak. Karena memang sudah kemauannya tubuh. Iya, kemauannya tubuh sudah. Dalam namo, tempo namo. Jadi tidak bisa juga kita, walaupun memang mindset yang sudah diterima orang Palu bahwasannya berdasarkan gara-gara itu memang. Saya kurang setuju kalau itu. Iya. Karena bahkan ada di daerah-daerah lain, kita tidak sebut merek. Lebih lagi daripada Balia. Gitu. Kita ini bukan kalau saya pribadi tuh, coba lihat Bali. Iya. Orang yang paling kental dengan budaya. Ada yang luar biasa. Barma Papura ya kan? Aman-aman saja. Iya. Tidak ada kenapa-kenapa. Memang itu. Karena di satu sisi kita ini salah satu sesar teraktif di dunia, Caesar Coro. Otomatis dia punya siklus di mana dia harus keluar dengan tenaga 6, 7. Intinya dalam namo. Iya. Itu. Terus pokoknya yang selanjutnya. Sekarang ini kepemerintahan selanjutnya bagaimana? Alhamdulillah di kerjanya beliau Tua Kahadi kalau saya bilang. Dan Ibu Reni ya sudah mulai menampakkan janji-janjinya. Mulai dari lampu, jalan, penerangan, unarime modala. Susah mencari tempat gelap-gelap. Ngaja sudah ini. Susah terang tuh. Terang ya hampir seluruh karena itu hal yang luar biasa lah persoalan penerangan di Palu ini. Karena kita tahu selama ini 10 tahun terakhir nalalanda. Rumah kita ada salah satu tamu yang saya antar sama-sama lah saya lewat di pinggir pantai. Dia bilang, "Bang, gelap betul sini Bang." Iya begitu memang, belum nyala lampu ini. Tunggu saja. Alhamdulillah terbukti salah satu janjinya beliau. Terus masalah Palu menuju Adipura. Kita harus sukseskan ini. Iya, itu kita harus dukung itu. Palu Adipura ini. Mulai dari transportasi. Pernah Adipura Palunya? Belum ada Adipura Palu. Setahu saya. Iya, kalau saya setahu aja belum. Iya, belum ada setahu saya. Ya, pernah saya dengar itu kalau Sulawesi Kendari, Palopo. Donggala sudah. Sudah Adipura. Palu udah pernah sebagai ibu kota. Juga, kesadaran. Iya, memang kembali walaupun Tua Kahadi ini berjuang semaksimal mungkin kalau kita orang kesadaran masyarakatnya nambong percuma kan. Nandasa juga mati-mati. Masih naik mobil masih buang tisu. Ya itu. Puntung rokok dan lain sebagainya. Intinya kesadaran. Iya, harus sediakan tong sampah. Seperti itu. Artinya ya kita dukung lah. Iya. Alhamdulillah sudah ada terrealisasi pick up untuk tiap-tiap kelurahan. Terus apa lagi? Kaisarnya. Ya pelan-pelan lah kita bangun menuju Adipura biar Berima karena Magali ngata. Ya, betul. Nanti translate-nya kami aktifkan. Karena Magali ngata. Itu bisa jadi caption di status. Iya, boleh. Karena Galing aja. Tagar karena Magali ngata. Oke. Sekarang kok kan untuk yang terakhir
Komiu mau mencalonkan rencana 2024 sebagai legislatif Dapil Palu Barat Ulu Jadi. Palu Barat Ulu Jadi. Apa yang kamu mau buat di Palu Barat Ulu Jadi? Yang pasti pertama bagaimana kebersihan tetap jadi nomor satu kan. Terus yang kedua bagaimana lahan untuk penguburan umum itu bisa didapat. Apa kita tahuin sudah full poge go. Iya napi sudah baku tindis apa-apa. Berapa kuburan yang 20 tahun yang lalu tak tindis salah satunya itu yang kedua. Terus yang ketiga bagaimana persoalan destinasi wisata ini bisa menjadi salah satu lumbungnya itu di Palu Barat. Siap. Kan kita tahu ada makamnya Ustaz Tua, ya, ada museum, ya bisa buatkan paket lah, bisa berkolaborasi dengan dinas terkait, biar teman-teman, khususnya para pelaku-pelaku UMKM ini bisa hidup, khususnya para kita punya ina-ina orang tua, karena makanan-makanan tradisi ini secara tidak langsung akan punah dengan sendirinya. Ya, mulai dari onde-onde, ya, semponda, roti kaya, tabaro, mungkin tabaro komeo. Iya. Akhirnya ya orang datang kemari Surabe. Iya, Surabe. Karena beda Surabenya kita di sini dengan yang lain. Serabi beda. Kita di sini cita rasanya ada gitu. Ya itulah salah satunya. Kami berarti tujuan utamanya mempertahankan bagaimana Palu jangan sampai tenggelam. Jangan sampai tenggelam. Cuma itu saya tidak tahu bagaimana. Ada orang Palu tuh. Kok kayak ini mamanya kayak papa iya. Kayak. Tapi malu dia balogat Palu. Heran juga nah. Harus bagaimana caranya kita kalau ini kita bicara saya dulu kuliah tuh ada orang Bali badudu dorong 3 orang bahasa Bali oke. Ada orang Bugis badudu dorong 3-4 orang bahasa Bugis. Tuh. Orang Jawa bahasa Jawa oke. Kita moto hauri Jakarta no gue lolo padahal dasar minggu. Jadi karena biasa baku pandala domo muni no apa namanya teh usah juga bague apa itu harus dipertahankan ini logat accent iya accent kita dialektika kita kan mana itu supaya bisa bertahan dengan tidak malu artinya jangan malu jadi orang Palu orang Kaili karena setahu saya dari beberapa sumber yang saya dapat budaya tertentu itu adalah bahasa ya. Salah satu keunikannya suku Kaili ini memiliki subdialek 23 kata. Ledo, Unde, Ado, Rai, Daa, dan lain sebagainya. 23 kalau tidak salah. Kalau untuk di Palu sekitar 6-7. Kalau dan ada 23 ya. Kaili. Kaili. Iya. Kalau untuk Kaili itu 23 ya. Kalau untuk Palu itu 6-7. Ada 6-7. Iya. Kaili Induk itu ada Ledo sendiri sebagai bahasa yang bisa dipakai kemana-mana. Kita ke atas sampai subuhnya kita di Bawonobulu kita bisa pakai Ledo. Mereka bisa balas juga dengan Ledo. Akhirnya Ledo menjadi satu ibu di Kaili. Kalau saya lihat seperti itu. Berarti memang kita orang ini kalau saya ini ada darah Kaili. Tapi lebih sebenarnya kalau saya ini lebih kental di darah Bugis. Cuman diakuin dari Nooe, Risimo. Iya, Palu mau itu. Talumpulumpae mau Risimo. Jadi lebih nisaniku bahasa Kaili daripada bahasa Bugis. Iya. Nah, jadi tapi saya ini berusaha bagaimana jangan sampai itu hilang. Oke. Itu yang jadi PR untuk Komiu nanti itu mempertahankan sebuah bahasa ini bahasa ini agak berat. Iya, orang Bol datang di Palu. Pakai bahasa itu. Aksennya walaupun dapat. Dia tidak pakai bahasa sukunya tapi kentara orang Bol ini. Tapi orang Palu nih jagain ampuanu. Image. Kenapa natularis sekali? Padahal kalau mau berbicara budaya sedikit mengulik bahwa budaya kita budaya prasejarah. Jauh sebelum budaya sejarah ada. Karena kita tidak punya tulisan, tidak punya lontar, budaya tutur. Iya. Oh, jauh. Dari gua masa kita sudah tua. Itu dibuktikan secara sains jelas. Lagi beberapa peninggalan megalit. Itu tua. Hanya mungkin karena memang kita salah satu daerah yang sifatnya di tengah, yang dari selatan masuk, utara, kanan kirinya. Tidak bisa pungkiri orang Bugis mau masuk, orang Bali, orang Jawa mau masuk. Cuman kita orang ini harus mampu mempertahankan itu. Jangan terbawa suasana. Datang orang Makassar kemari, dari mana Ki? Iya, jelas itu dari mana. Iya, maksudnya ini orang Makassar datang kemari, dari mana kau? Pakai accent. Iya, pakai accent udah ditahu. Nah, jadi kalau datang orang dari mana kau? Jadi kita terikut. Memang agak berat memang ke depan buat generasi
yang di bawahnya kita. Ya semoga ke depan ya tetap dipertahankan pelajaran mulok di sekolah. Tapi kalau saya tuh, menurut saya penting dibuat satu wadah, apakah komunitas kah, entah dia dewan kesenian bahasa kah, atau apalah organisasi kah yang mempertahankan bahasa. Ini harus diproklamirkan setiap dimanapun dia mungkin dibuatkan sosialisasi. Bahwasanya bahasa Kaili, aksen Kaili ini harus tetap dijaga. Ini kita bentuk mungkin dari tingkatan kecamatan. Iya betul. Ya, mulai misalnya di Ulu Jadi itu ada 2, Unde sama Daa. Turun ke Palu Barat, Ledo. Okay. Masuk ke Palu Timur, setengahnya Ledo. Sudah Ledo, masuk ke atasnya Tara. Pobo ya. Iya, mulai dari Kawatuna, Lasowani, sudah Batara sudah. Okay. Nah, ke Palu Palu Selatan, Palu Utara. Sudah ada Ledo, Rai, Doi ya, iya. Pai Pajeko, iya. Kayak Malue di atasnya sana. Nah, dan lain sebagainya. Ke Palu Selatan. Masih Ledo. Oke, berarti Ledo ini Palu kota, iya. Mendominasi Ledo. Nah, jadi kita bicara Palu, kita harus pertahankan action Ledo. Jelas. Mana mata meme gaga. Walaupun kau bukan orang Kaili, jangan malu dengan Kaili. Iya, dengan bahasa itu. Kau tumbuh besar di sini, cocok. Jadi itu yang seharusnya tertanam di jiwa. Iya, tidak boleh kau malu. Jangan. Kalau Ledo Palu, dia menjadi apa juga? Iya, tidak yukul ente. Iya, kau. Jadi itu. Yang pasti kalau saya save the culture heritage panggil bahasa Inggris. Mari menyelamatkan warisan budaya. Aneh bahasa Kailinya? Ya, analogi kita siapa baik. Nah, betul. Berarti kayak actionnya Dubai doa. SMA apa main piapa? Aneh beda itu. Apa itu? Rambanu ada memakai sugi ngata. Rambanu ada memakai sugi ngata. Jaga jampangi, nemora kali ngasih. Warna-warni ada itu memperkaya hasanah negeri. Oke. Jaga dan lestarikan. Siap. Itu. Terima kasih nih Toka sudah siap, Kakak mau duduk di podcast yang sangat sederhana ini. Siap. Terima kasih juga sudah diundang. Apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin, insyaallah. Kemudian itu saja saya pesan Toka, insyaallah bisa duduk nantinya. Amin, insyaallah. Saya satu saja, pertahankan itu bahasa Kaili. Bismillah, sama-sama kita. Itu kan. Sama-sama kita, Le. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Battle Boom Talk sampai dengan sekarang ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kesenjangan YouTube ini. Aneleni subscribe, Aneleni komen Anda semua. Iya, semantara. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.